Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. And He will teach us of His ways, and we will walk in His paths. For the law shall go forth from Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. Hello. Halo, Today we're going to review a little bit from Revelation 1:5-6. hari ini kita akan meninjau kembali apa yang sudah kita pelajari dari kitab Wahyu 1 ayat 6. And we realize that we are brought to Christ through a mighty work of the power of the Holy Spirit. Dan kita perlu menyadari dengan sepenuh-penuhnya saudara bahwa sesungguhnya kita datang kepada Kristus itu oleh karena kuasa Roh Kudus yang luar biasa. We cannot come to God unless the Holy Spirit draws us to Christ. Kita tidak mungkin dan kita tidak dapat datang kepada Bapa kalau bukan Roh Kudus sendiri yang menarik kita, saudara. In the Gospel of John 6:44, we read this. Karena semua itu ada tertulis dengan sangat jelas di Yohanes 6 ayat 44. Karena firman Tuhan berkata demikian. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, kepada Yesus, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. So I want to ask you, Jadi saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, saudara sekalian. do you know what it feels like to be drawn by the Holy Spirit? Saudara, apakah engkau merasakan betul-betul, sudah pernah merasakan seperti apa dirimu itu ketika ditarik oleh Roh Kudus? The Lord has put a conscience within each man. Setiap masing-masing kita, Tuhan sudah berikan kepada kita hati nurani, saudara. And when we hear the truth, that truth ignites within us. Dan ketika kita mendengar kebenaran, kebenaran itu semacam membakar hidup kita. And we feel a pulling of our heart. Dan kita merasa bagaimana hidup atau hati kita itu mengalami suatu dorongan, ditarik oleh sesuatu. The Bible describes it as conviction of sin. Nah, yang dimaksud di dalam Alkitab itu ada kata yang dikatakan bahwa Roh Kudus yang meyakinkan kita akan dosa kita. And that is the purpose of the Holy Spirit, to convict of sin. Dan itulah tujuan dari Roh Kudus, untuk meyakinkan kita akan dosa-dosa kita. And we feel also guilty. Itu juga kita akan merasakan semacam ada rasa bersalah timbul dalam hati kita. And some people live their whole life and they never get rid of this guilt of sin. Dan ada beberapa orang di dalam kehidupannya mereka menghabiskan hidup mereka dengan tetap terus menanggung rasa bersalah mereka karena dosa mereka, saudara. And there's only one way that we can be rid of that sin. Dan hanya ada satu dan satu-satunya cara dan jalan, saudara, untuk kita bisa beres dengan masalah dosa ini. As we make our way to Calvary, yaitu di saat kita mengambil jalan menuju ke Kalvari. confess our sin, Kita mengakui dosa-dosa kita. and ask Jesus to cleanse us from our sin. Dan kita bermohon kepada Tuhan Yesus supaya membersihkan kita dari segala dosa-dosa kita. That is a true work of God in your life. Dan ini adalah karya yang sesungguhnya atau karya yang sejati dari Allah yang bekerja dalam hidup kita, saudara. Let us continue in verse 45 of John 6. Mari kita lanjut dengan ayat 45 di dalam kitab Yohanes pasal 6. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku, kepada Yesus. So we can rely on the Word of God.
Jadi sesungguhnya saudara kita bisa bersandar kepada firman Tuhan. It says that they all shall be taught by God. Karena di ayat tadi kita sudah baca bersama dikatakan bahwa mereka semua akan diajar oleh Allah. So God doesn't leave anybody out. Jadi saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan siapapun. If you want to know the truth, if you want to respond and have a relationship with God, all you have to do is come to Him. Jadi saudara, di saat Anda rindu untuk mau belajar lebih lagi firman Tuhan, meresponi Tuhan, yang saudara harus lakukan adalah hanya datang saja kepada Bapa. And Jesus is waiting for you. Dan Yesus menantikanmu, saudaraku. In verse 47, we read more of that. Dan kita bisa membaca lebih lagi di dalam ayat yang ke-47 di dalam Yohanes pasal 6 tadi. Aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. So this salvation is not of you. Jadi keselamatan atau hidup yang kekal ini bukan oleh karena engkau, saudara. It comes from God. Datangnya hanya dari Tuhan. And your purpose is to submit to God. Dan tujuan hidupmu, saudara, adalah merendahkan diri dan taat kepada Tuhan. And in this comes great joy. Dan lewat semua ketaatanmu, saudara, akan hadir, akan datang suatu sukacita Allah yang luar biasa terjadi dalam hidupmu. Not only for now, but forever. Bukan hanya untuk sekarang, tapi untuk selama-lamanya, saudara. So God wants us, after we come to Him, He wants us to grow up into becoming His Son. Jadi saudara, yang Tuhan rindukan di saat kita sudah datang kepada Tuhan bukan hanya berhenti sampai di situ, kita harus bertumbuh untuk menjadi semakin serupa dengan anaknya Yesus. He wants to give us a place and authority of kings and priests. Tuhan rindu memberikan kepada kita tempat dan otoritas atau wewenang sebagai dalam suatu kerajaannya sebagai raja-raja dan imam-imam. He wants to use us to extend and administrate the power of His rule on earth. Tuhan rindu memakai kita untuk memperluas kerajaannya, bahkan untuk mengatur kerajaannya, memperluas dan mengatur kerajaannya di muka bumi ini. So as we walk with Jesus, we grow into this position of ruling with Him. Nah, di saat kita berjalan bersama dengan Yesus, kita hidup berjalan bersama dengan Yesus, kita akan semakin bertumbuh dan diperlengkapi untuk bisa melakukan pekerjaan memerintah seperti yang Tuhan inginkan ini. But this life, it has warfare. Tetapi saudara, di dalam kehidupan kita diperhadapkan kepada suatu peperangan rohani. Yes, it is a spiritual warfare. Peperangan rohani yang kita harus hadapi. So we can read about this in 2 Corinthians 10, 3-6. Dan kita bisa baca itu di dalam 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 6. Firman Tuhan berkata demikian, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. So we see that there will be persecution when we come to Christ. Di sini kita melihat bahwa akan ada penganiayaan di saat kita datang kepada Kristus. We need to realize it will not be a soft, lazy life. Saudara, kita harus menyadari dengan sungguh bahwa kehidupan kita ini tidak akan menjadi kehidupan yang baik-baik saja, biasa-biasa saja, aman-aman saja. But when we come to the Lord, He gives us spiritual weapons to fight the warfare. Tetapi di saat kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita senjata rohani atau memperlengkapi kita dengan persenjataan rohani menghadapi peperangan rohani ini. And those weapons, they're not natural, but they are mighty. Dan persenjataan yang Tuhan berikan kepada kita bukan persenjataan yang biasa-biasa saja, tetapi persenjataan yang berkuasa, saudara.
and they pull down strongholds, Senjata-senjata itu sanggup meruntuhkan benteng-benteng. and they give you, it gives you peace. Dan persenjataan itu justru memberikan kepada kita damai sejahtera. In verse 5, we come into the obedience of Christ by pulling down those arguments against God. Di dalam ayat yang kelima kita lihat di situ bagaimana kita memiliki ketaatan. Kita datang kepada ketaatan kepada Kristus dengan menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Because everything starts in our minds and it finishes by manifesting. Karena segala sesuatunya itu dimulai dari pikiran kita ya saudara, dan dimanifestasikan atau dari pikiran kita dinyatakan lewat selanjutnya tindakan kita. So when a bad thought comes into our minds, it says we take it captivity. Nah, jadi sudah di saat ada pikiran-pikiran buruk masuk dalam pikiran kita, di situ kita harus dikatakan sudah menawan hal-hal itu. And we bring it under Christ. Dan kita membawa itu, menawan pikiran-pikiran tersebut dan menaklukkannya kepada Kristus. And there is the war. Dan disitulah saudara peperangannya. It's a war against the spirit and the flesh. Di sini ada peperangan antara roh dan daging kita. But the Lord has given us a mighty weapon, and that is the Word of God. Tetapi Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan senjatanya yang luar biasa berkuasa, yaitu apa saudara? Firman Tuhan. That word obedience is, in the Greek, it's called hupo akoio. Kata ketaatan ini dari bahasa Yunani, hupo akuoyo. It means under. Hupo means under, so we're bringing the thought under Christ, and akoio is to hear. Nah, dari kata hupo dan akuoyo. Nah, kata hupo ini artinya adalah di bawah. Kalau kita balik ke ayat tadi, kita menaklukkan segala pikiran kita di bawah Kristus sebenarnya. Kita bawa kepada Kristus, dan akuo itu artinya mendengarkan. And this word means to be attentively listening to God's word. Jadi ketaatan dari bahasa Yunani itu artinya kita memiliki kita mendengar dengan penuh perhatian kepada firman Tuhan. So when you read God's word, then you come in agreement with it. It helps to pray the word. Nah, jadi saudara, di saat kita membaca firman Tuhan, itu berarti kita masuk di dalam persetujuan. Kita sepakat ya dengan apa isi firman Tuhan. Kita mendengar dengan sesama dan kita sepakat dengan isi firman Tuhan itu. Now, they're just not words out there that don't mean anything. They're words of power and life for you today. Karena firman Tuhan itu bukan firman yang biasa-biasa saja, itu mengandung kuasa yang bisa menolong Anda sekarang, saudara. And Paul writes this in 1 Corinthians 2:4. Di sini di dalam 1 Korintus 2 ayat 4, Rasul Paulus menuliskan begini, saudara. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Dalam bahasa Inggrisnya saudara, demonstrasi roh dan kuasa. And in verse 5, dan juga di dalam ayat yang kelima dari 1 Korintus 2 tadi, saudara, supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. yes, and that's not by might or by power, but it's by God's Spirit. Jadi bukan karena kuat gagah kita, tetapi oleh karena kekuatan roh Allah. So when you feel the Spirit of the Lord in you, Jadi sudah di sana merasakan roh Allah di dalam hidupmu, you agree with Him. itu artinya saudara Anda di dalam persetujuan dan kesepakatan dengan Tuhan. And you yield to Him. Dan saudara Anda bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. And He will open that pathway before you. Dan Tuhan sendirilah yang akan membukakan jalan bagimu. And it's marvelous to see what Jesus will do. Dan sungguh suatu hal yang luar biasa di saat kita bisa menyaksikan bagaimana Yesus bekerja. There's nothing better in this whole world Tidak ada yang lebih indah dan luar biasa di dalam dunia ini, saudara. when you see God's Word working in your life and in the life of those around you. Ketika kita bisa melihat dan menyaksikan sendiri Allah bekerja dalam hidup kita
dan juga bekerja kepada orang lain lewat diri kita. Itu sungguh hal yang luar biasa, saudara. It indeed is living water that satisfies the soul. Dan ini sungguh adalah air hidup yang memuaskan jiwa kita. And people today are so hungry and thirsty for the living water. Karena saat ini, sudah di zaman sekarang ini, manusia itu begitu lapar dan haus untuk mendapatkan air kehidupan. So I say to you, receive it today, and then let it flow into you and out through you to others. Maka hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, terimalah air hidup itu, biar air hidup itu mengalir masuk dalam hidupmu dan kemudian juga dialirkan lewat hidupmu kepada orang lain. And as we walk this Christian walk, we have to remember Ephesians 6:18-20. Dan di dalam kita menjalani kehidupan kekristenan kita, saudara, di muka bumi ini, mari kita selalu ingat firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat 18-20. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. So this is the way we start our days, with prayer and supplication to God. Jadi beginilah caranya bagaimana kita memulai hari-hari kita, ya. Di saat kita memulai hari kita, mari kita memulai dengan permohonan dan doa kepada Tuhan. And the more we work for the Lord, the more we need to have that quality daily time waiting on the Lord. Semakin kita lebih dalam berjalan dengan Tuhan, semakin lebih lagi kita membutuhkan kualitas waktu dengan Tuhan, saudara. I remember when we were working in the Bible college in Fiji, and I would get up at 4 o'clock and pray until 6 o'clock when the day would start. Saya jadi teringat pada waktu saya melayani di salah satu sekolah teologi di Fiji, saudara. Pada waktu itu saya melayani di sana, saya akan bangun jam 4 subuh, saudara. Saya akan mulai berdoa sampai jam 6 di saat hari sudah mulai terang, saudara. It took me that 2 hours to get my spirit, my body, my soul ready for the day. Membutuhkan 2 jam untuk roh, jiwa, dan tubuh saya ini benar-benar siap memasuki hari yang baru. And then I would have 18-hour days. Dan selanjutnya saya akan menghabiskan 18 jam saya di dalam hari itu. But we saw a mighty revival of God's Spirit in those days. Tetapi pada masa-masa itu kami menyaksikan bagaimana cara Tuhan bekerja dengan sangat luar biasa. And every day God would move with signs, wonders, and miracles in our midst. Setiap hari Tuhan menganugerahkan atau memberikan kepada kami berbagai tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan keajaiban-keajaiban. So sometimes we cry to God for the move of God, but we have to prepare ourselves. Terkadang kita berseru, Tuhan lakukanlah sesuatu hal yang luar biasa, tetapi kita juga, saudara, perlu mempersiapkan diri kita. And we do that in God's presence. Dan kita lakukan semuanya itu di dalam hadirat Tuhan. So an ambassador is a very important man. Saudara, duta adalah orang yang sangat penting. Duta atau utusan seperti di dalam ayat tadi. He represents a whole nation to the world. Duta ini atau utusan ini dia harus merepresentasikan, mewakilkan, ya, misalnya bangsanya dia harus wakilkan kepada seluruh dunia. And God had chosen the Apostle Paul to be his ambassador for Christ. Nah, Rasul Paulus dipilih oleh Tuhan untuk menjadi utusannya atau dutanya sebagai duta Kristus. Paul had one purpose, and that was to carry the gospel to the nations.
Dan satu tujuan dari seorang utusan Rasul Paulus adalah untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. But to be an ambassador requires maturity. Tetapi untuk menjadi seorang duta, menjadi seorang utusan, dia harus orang yang dewasa. And Paul had to learn to walk in the Spirit. Dan Rasul Paulus dia belajar saudara bagaimana berjalan dalam roh. And it was 15 years that he spent in the desert with God before the Lord released him to his ministry. Untuk seorang Rasul Paulus sudah dia menghabiskan waktu selama 15 tahun berada di padang belantara untuk dia betul-betul masa itu dia dipersiapkan dulu oleh Tuhan untuk dia bisa melayani Tuhan. So do not fret if you have been in that place of preparation. Saudara, jangan Anda merasa takut, khawatir ya kalau Anda berada di dalam posisi yang masih sementara Tuhan masih mempersiapkan Anda. Because God knows that right moment that He will release you to do His will. Karena Tuhan tahu betul saat yang tepat bagi engkau untuk dia melepaskan engkau dalam pelayanan. So let us go back to verse 12 of Romans 8. Dan mari kita lihat di dalam Roma 8 ayat yang ke-12. Roma 8 ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. So we no longer have to serve ourselves or the flesh after we come to Christ. Jadi saudaraku, di saat kita sudah datang kepada Kristus, kita sudah bukan lagi hamba daging kita, atau kita tidak lagi melayani diri kita atau kedagingan kita. We should forget about ourselves. Kita harus betul-betul melupakan diri kedagingan kita ini, saudara. And we should seek the Lord with all of our heart. Dan marilah kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita. So that His Spirit consumes our heart. Sehingga Roh Kudus-Nya lah yang menguasai hati kita. And if you have not been baptized in the Holy Spirit and speak with other tongues, then you seek the Lord for that. Dan saudaraku, jika engkau belum mengalami pembaptisan Roh Kudus dan belum mengalami bahasa roh, saudara perlu minta dan mencari itu, mintalah kepada Tuhan. When I was 15 years old, ketika saya berumur 15 tahun, I was baptized in the Holy Spirit. Saya mengalami baptisan Roh Kudus. I spoke in tongues for hours. Saya berbicara di dalam bahasa lidah selama berapa jam? 4 jam. And that was the point of the Holy Spirit giving me power. Dan disitulah bagaimana Roh Kudus memperlengkapi saya dengan kuasa. Because the Christian life cannot be lived by the flesh. Karena kekristenan, di saat kita hidup dalam kekristenan yang sesungguhnya, kita tidak lagi hidup dengan kedagingan kita, saudara. We cannot do all the things God's word tells us to do. Dan karena sudah kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Unless this Holy Spirit does it in our lives. Saudara, kita tidak mungkin melakukan segala sesuatu yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita kalau tidak ada Roh Kudus yang memampukan kita. So what we want to do is come into agreement with the word and say, "Yes, Lord, you perform your work in my heart." Jadi saudara, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita datang di dalam suatu persetujuan, kesepakatan dengan firman Tuhan dan berkata, ya Tuhan, lakukanlah seperti yang Engkau mau lakukan. So we will read verse 13 and 14 of Romans 8. Dan di dalam Roma 8 ayat 13 dan 14, firman Tuhan berkata demikian, ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. So that is your definition if you are a son of God or not. Dan disinilah definisinya apakah Anda adalah anak Allah atau bukan anak Allah, saudara. Are you walking by the Spirit? Apakah saudara berjalan di dalam roh? In verse 15 it tells us, you did not receive the spirit of bondage again to fear.
Karena di ayat yang ke-15 di situ dikatakan sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. But you have received the spirit of adoption. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. By whom we cry, Abba, Father. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. That is how we cry out to God by the Spirit. Seperti itulah bagaimana kita berseru kepada Bapa, ya sudah, kepada Allah itu ya Aba, ya Bapa, oleh roh. And then finish with verse 16 and 17. Dan kita akhiri dengan ayat 16 dan 17 dari Roma pasal yang ke-8. Ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. This is a great comfort to us. Ini adalah sesuatu hal yang sungguh menguatkan bagi kita, ya saudara. We belong to the Father. Kita milik Bapa. We have a Father who cares for us. Kita punya Bapa yang sungguh memperdulikan kita, saudara. And we're heirs of God. Dan bahwa kita juga adalah ahli-ahli warisnya. And joint heirs with Christ. Dan kita juga bersama-sama dengan Kristus akan menerima janji-janji Allah itu. But it requires our faithfulness to walk with Jesus every day. Tetapi dibutuhkan kesetiaan kita untuk kita berjalan bersama Yesus hari lepas hari. Kita harus setia, saudara. And sometimes we suffer with Him. Terkadang kita akan menderita bersama dengan Yesus. But one day we'll be glorified with Him. Tapi suatu hari nanti kita akan dipermuliakan bersama dengan Kristus, saudara. So it is worth it all, my beloved. Semuanya ini, saudara, sungguh layak, saudara. I would like to close today with Matthew 6, 9 to 13. Dan saya mau menutup pelajaran kita hari ini dengan Matius 6 ayat 9 sampai 13. And this is known as the Lord's Prayer. Doa Bapa kami. So I want to sing it for you in English. And Silvana, go ahead. Akan menyanyikan doa Bapa kami ini, ya, akan dinyanyikan dalam bahasa Inggris. And Silvana will then pray it with you. Nah, saya akan berdoa bersama dengan Bapak Ibu saudara sekalian, tentunya dalam bahasa Indonesia. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Can you pray that now in Indonesian? Bapak Ibu, mari kita berdoa doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kuasa, kerajaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amen. God bless you. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Come and let us go up to the mountain of the Lord.